warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam tentunya, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Arif Kurnia Wijayanto di sini. Dan kali ini kita akan coba memberikan sedikit tutorial tentang perubahan tutupan lahan. Analisis perubahan tutupan lahan ini kemarin secara pribadi di-request oleh teman saya, sahabat saya, Edwin Eko Franjaya. Pak Edwin, kita sebut Pak ya, kita sebut sebagai Bapak karena beliau adalah salah seorang dosen di Institut Teknologi Sumatera. Pak Edwin ini adalah salah satu content creator juga. Beliau punya channel YouTube. Di sana beliau banyak membahas tentang arsitektur ya, karena memang bidang beliau adalah arsitektur lanskap. So, bagi Anda yang memang berminat untuk belajar tentang arsitektur, silahkan mampir ke channelnya Pak Edwin. Link ke channelnya Pak Edwin saya berikan di deskripsi video ini. Baik, kita langsung masuk saja ke materi kita. Ya, hari ini kita akan bahas tentang perubahan tutupan lahan secara sederhana. Data yang akan kita gunakan adalah data 2 tahun tutupan lahan, yaitu tahun 2014 dan tahun 2001. Data ini tentunya teman-teman bisa download melalui link atau tautan yang saya berikan di deskripsi video. Baik, ini data yang saya coba buat sebagai sampel. Areanya adalah sebagian besar Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Sebagian masuk ke Kota Tangerang barangkali ya. Lalu ada sebagian juga daerah Bekasi, Depok, dan Bogor. Tapi sebagian besar adalah Jakarta. Dan tahunnya adalah tahun 2014 dan tahun 2001. Sehingga ada interval sekitar 13 tahun ya. Kita akan lihat perubahan yang terjadi selama 13 tahun itu di area Jakarta. Di sini sudah saya buat peta tutupan lahannya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan peta tutupan lahan? Ini silakan teman-teman pelajari sendiri. Ya. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan, saya akan coba buat tutorialnya juga. Ya. Baik, ini dia datanya. Kita akan coba lihat tahun 2014. Sekarang ini adalah tahun 2014. Dan kemudian kita akan lihat tahun 2001. Ya, kondisinya ternyata berubah cukup drastis. Apa yang berubah? Kalau sekilas kita lihat dari warnanya, dari simbologinya, sebagian besar didominasi oleh warna merah pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2001 ternyata jumlahnya tidak lebih banyak. Ya, itu dia perubahan yang sangat terlihat, sangat mencolok. Artinya ada perluasan lahan terbangun selama 13 tahun terjadi di sana. Dan berapa luasnya dan di mana saja perubahan itu terjadi, nanti kita akan coba analisis. Baik, tools yang akan saya gunakan adalah ArcMap. Dan sekali lagi saya sebutkan software yang bisa teman-teman gunakan. Boleh apa saja, tidak terikat dengan apa yang saya tunjukkan sekarang. Teman-teman boleh menggunakan Quantum GIS atau software lain, atau juga software yang memang khusus untuk pengolahan data remote sensing atau penginderaan jauh. Ya. Dan yang saya contohkan di sini adalah penggunaan dengan menggunakan ARC. Baik, kita langsung masuk saja ke step by step-nya. Tools yang akan kita gunakan adalah raster calculator. Sederhana saja, satu tools saja yang kita gunakan. Kita buka raster calculator. Dan di sini saya memiliki formula yang cukup bagus ya. Nah, formula ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi perubahan tutupan lahan. Nantinya dia akan menghasilkan angka unik untuk setiap perubahan lahan yang terjadi ya. Seperti itu. Kita akan coba masukkan ke formulanya. Formulanya adalah seperti ini. Ini saya coba tuliskan di sini tadi. Kita coba copy paste ya ke dalam sini. Ya, kita tinggal ganti saja. Ya, PL1 ini adalah penutupan lahan pada tahun A, tahun pertama. Tahun awalnya, ya ini artinya kita ambil tahun 2001 di sini, ya. Dikurangi 1, lalu dikalikan dengan maksimum dari tutupan lahan pertama, ya. Ini ya 2001. Lalu dijumlahkan dengan tutupan lahan tahun kedua.
2014. Ya, seperti ini. Nah, nanti formula ini juga akan saya tuliskan di kolom deskripsi video, jadi teman-teman bisa copy paste ya. Baik, setelah itu kita tentukan outputnya, kita buat di sini 2001 2014 line cover change dot, saya buat dot div saja ya. Oke, save. Baik, lalu kita jalankan. Saya kurang tahu ya, global max rasanya tidak ada ya. Coba kita cek dulu global max. Oke, betul, nggak ada ya di sini ya. Oke, tidak ada. Kalau gitu ini jangan kita buat max di sini ya. Langsung saja kita tulis angkanya. Nah, kita sudah tahu ini adalah angka maksimum yang ada di tahun 2001, angka kode maksimum di tahun 2001. Karena ada 4 kelas, maka pastinya angka maksimumnya adalah 4. Kita tuliskan saja langsung 4. Baik, kita langsung klik OK saja. Ya. Kita lihat kalkulator sedang menghitung dan sekarang sudah selesai. Ya. Dan akhirnya ini adalah hasilnya. Kita dapatkan peta tutupan lahan yang merupakan hasil perkawinan antara tahun 2001 dengan 2014. Di sini kita dapatkan simbologi yang lebih banyak dari 1 sampai 16. Ya. Dan ya, kita akan lihat angka 1 di sini melambangkan perubahan apa menjadi apa. 2 di sini juga sama, apa menjadi apa, dengan melihat rumus yang tadi kita buat ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai perbandingan berpasangan ya. Perbandingan berpasangan antara tahun 2014 dengan tahun 2001, di mana tahun 2014 terdapat 4 kelas tutupan. Lalu 2001 juga dengan jumlah tutupan kelas yang sama, tutupan lahan yang sama, yaitu 4 kelas. 4 kelas di 2014 dikawinkan dengan 4 kelas di 2001 ya, sesuai dengan perbandingan berpasangan maka akan menghasilkan 16 ya. 16 kemungkinan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sekarang tugas kita adalah tinggal menerjemahkan angka 1 di sini itu apa perubahan yang terjadi. Tutupan A atau tutupan B, apa yang berubah di sana ya. Oke, kita akan gunakan tools Microsoft Excel di sini. Saya yakin teman-teman juga sudah punya ini, dan kalaupun memang belum punya, teman-teman bisa gunakan software lain ya. Bisa gunakan Google Sheets, juga bisa menggunakan LibreOffice atau software spreadsheet lain yang open source, atau teman-teman juga bisa sebenarnya menghitung secara manual. Ya, oke, di sini kita akan buat tutupan lahan tahun 2001 dan tahun 2014. Ya, misalnya di sini saya buat tiap kelasnya ya. Kita langsung saja buat di sini. Tahun 2001 itu kita buat berurut ya. 1. Ya, ada 4 kelas tadi ya. Lalu 2014 adalah 1 2 3 dan 4 ya. Prinsipnya seperti ini, atau kalau mau dibuat dengan matriks juga boleh ya. 1 2 3 dan 4, dan di sini 1 2 3 dan 4 ya. Ini sebenarnya prinsipnya adalah sama ya. 1 dengan 1 ketemu di sini nanti ya, 1 dengan 2 ketemu di sini, 1 dengan 3 ketemu di sini, dan seterusnya ya. Prinsipnya adalah sama. Atau kalau mau kita balik, 1 dengan 1 ketemu di sini, lalu turun ya ke bawah, 2 dengan 1 ketemu di sini ya, dan seterusnya ya. Intinya adalah kita membandingkan secara berpasangan sehingga kita dapatkan jumlah pasangan sebanyak n dikalikan dengan n ya. Baik, kita coba langsung lanjutkan ini saja. Ini 2001, ini 2014, kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang kelas nomor 2 di 2001. Oke, lalu kita kawinkan dengan semua kelas di 2014. Ini juga sama. 1, 2, 3, dan 4. Ini juga sama. Nah, ini kelas terakhir di 2001. Kita kawinkan juga dengan semua kelas di 2014. Ya, kita dapatkan seperti ini teman-teman. Ya, jangan bingung. Kalau bingung tadi silakan buat dalam bentuk matriks saja. Dilihat ya perbandingannya seperti apa gitu ya. Baik. Oke. Nah, di sini
Kita akan coba buat data dasarnya dulu ya. Ini untuk memberikan nama. Nah, ini kita coba cek di ArcMap tadi, ya. Kelas nomor 1 itu apa? Coba lihat ya di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini tahun 2014. Kelas nomor 1 adalah badan air. Kita perhatikan di sini di OID-nya. Kelas nomor 1 adalah badan air. Lalu vegetasi pohon, vegetasi non pohon, dan lahan terbangun ya. Berurutan dari 1 sampai 4. Ini berarti badan air. Ini vegetasi pohon, vegetasi non pohon, dan yang terakhir adalah lahan terbangun. Ya, seperti itu ya. Ini kita akan gunakan di sini 2001 kelas ya. Label ya. Atau saya tulis label saja di sini label. Ini 2014 label ya, gitu ya. Kita akan gunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP, lookup value-nya adalah yang ini, tahun 2001, lalu table array-nya yang ini. Ya, kita buat absolut supaya tidak ganti-ganti. Oke. Oke, sudah argumen yang kurang. Oke, kita lanjutkan. Kolom indeksnya adalah nomor 2, lalu ini exact match, ya, false. Oke. Ya, sudah dapat ya. Ini nomor 1 adalah badan air. Ya, kita tinggal teruskan ke bawah, ya, sudah semua. Begitu juga dengan yang di sebelahnya ya, kita copy paste saja di sini. Hanya mungkin ini yang perlu kita sesuaikan ya, tetap di L dan M. L dan M. Oke. Ya, lagi-lagi badan air sama betul ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita sudah dapatkan ini dia labelnya perubahannya. Artinya, nanti di sini ini adalah perubahan dari vegetasi pohon menjadi badan air. Ya, vegetasi pohon menjadi vegetasi pohon ada di sini, ya. Ya. Nah, ini boleh kita gabungkan nanti 2000 kita buat saja label di sini ya, label ya. Ini kita gabungkan antara yang ini dengan yang ini nih ya. Kita menggabungkan teks itu dengan formula concatenate seperti ini ya. Teks 1, biasanya kita isi dengan dash seperti ini ya. Oke, supaya ada pemisahnya. Lalu koma teks 2 seperti itu ya. Concatenate teks 1, double quote dash double quote koma label tahun kedua. Oke, jadi seperti itu yang kita dapatkan. Kita tinggal turunkan saja semua dan ini dia yang kita dapatkan. Ini dia. Ya, jadi kita tahu di sini ini vegetasi pohon menjadi badan air ya, dan seterusnya. Nah, tadi untuk menghasilkan angka seperti yang tersaji di sini ya, 1 sampai dengan 16 kita bisa gunakan rumus yang sama ya. Ini misalnya saya buat LCC di sini ya. Oke, ya kita buat dulu ya. Formulanya kita masukkan dengan formula yang sama seperti yang tadi ya. Formulanya adalah, kita kembali lagi di sini. Tutupan lahan tahun pertama dikurangi dengan 1. Oke. Tutupan lahan tahun pertama dikurangi dengan 1, artinya yang ini ya. Ini dikurangi dengan 1. Ya, kita tutup kurung supaya dia didahulukan ya operasinya. Lalu dikalikan dengan ya maksimum. Nah, kalau di sini kita bisa pakai maksimum saja. Maksimum dari semua tutupan pada tahun ke-1 ya, seperti ini ya. Maksimum dari semuanya itu ya, lalu dijumlahkan dengan tutupan lahan tahun kedua yang ini. Oke, sudah seperti itu. Ini dia yang kita dapatkan. Lalu kita coba tarik saja langsung ke bawah ya. Ini sama persis seperti yang tadi kita dapatkan di ArcMap ya, karena kita mengaplikasikan formula yang sama persis. Nah, di sini saya mau menjelaskan formula ini maksudnya apa ya. Maksudnya coba kita breakdown satu persatu. Kita coba hilangkan dulu yang B2-nya ini ya. Oke. Dia akan menghasilkan 0. Ini coba kita hapus dulu semua. Dia akan menghasilkan 0 ya. 0. Lalu maksudnya apa? Kita coba lihat dari depan.
Di sini tahun pertama, tutupan lahan tahun pertama, yang ini A2, dikurangi 1. Kenapa harus dikurangi 1? Ya, kita coba hilangkan. Kalau min satunya kita hilangkan, apa yang terjadi? Oke, kita coba turunkan lagi ke bawah. Dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi dimulai dari angka 4, lalu 8, 12, dan 16. Fungsi dia dikurangi 1 seperti tadi adalah supaya dia ditarik ke 0, ya. Menjadi angka 0 awalnya, ya. Kita coba lihat di sini. Menjadi 0. Kita coba turunkan lagi jadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini artinya sudah 0, ini bisa kita langsung kalau kita jumlahkan dengan yang tutupan lahan tahun berikutnya, kita coba sekarang ditambah dengan ini, ya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi unik dia, ya, tidak sama. Karena dia ditambahkan ini tadi di tutupan lahan tahun kedua yang angkanya itu unik, gitu ya. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Ya. Kalau bingung, ya, boleh direnungi dulu rumusnya ini, formulanya ini. Nanti kita coba diskusi, tanya aja di kolom komentar ya kalau memang masih bingung. Tapi teman-teman bisa langsung praktekkan saja penggunaan rumus ini. Yang jelas prinsipnya adalah dia bisa menghasilkan angka unik seperti ini. Tidak ada angka yang sama. Dengan demikian kita bisa identifikasi berdasarkan angkanya, gitu ya. Artinya kalau kita dapatkan nanti angka 10 di sini, artinya perubahan yang terjadi adalah dari vegetasi pohon, dari vegetasi non pohon menjadi vegetasi pohon. Bagaimana kalau kita dapatkan angka 3 misalnya? Angka 3 itu melambangkan perubahan dari badan air menjadi vegetasi non pohon. Tidak ada angka 3 yang lain di sini. Gitu ya. Jadi ini hanya lambang saja yang terjadi di sini, ya. Baik, selanjutnya apa? Selanjutnya kita ingin coba masukkan label tadi ke sini. Ya, caranya seperti apa? Ini kita coba balik ya urutannya. Kita balik urutannya atau kita coba copy lalu kita buat di sheet baru di sini. Kita paste sebagai value saja, lalu labelnya, nah ini yang kita coba copy juga, ini juga paste sebagai value, seperti ini ya. Nanti kita ingin masukkan ini ke dalam data yang ada di ArcMap kita, ya. Ini caranya dengan menggunakan join. Di sini ada join and relate, selalu join, lalu silahkan cari oke, ini harus kita load dulu ya. Kita load dulu. Oke, kita cari di katalog, lalu kita masukkan filenya. Ya, kita perlu simpan dulu. Simpan dulu. Ya, kita di sini beri nama data LCC ya. Formatnya boleh Excel. Sudah disimpan. Lalu kita coba relate lagi. Ya, join atau kita load dulu datanya ya. Kita coba refresh. Ya, sudah ada di sini. Kita boleh load ke dalam sini. Oke. Atau kita harus save jadi CSV ya. Sebentar. Kita save jadi CSV aja. Supaya oke menjadi CSV lalu save. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita refresh lagi. Ya, sudah ada datanya di sini. Kita load ke sini. Ya, sudah muncul. Lalu kita relate saja, join and relate. Dan kita cari. Ya, ini ya, data ini. Lalu kita pilih berdasarkan OID ya. Kita lihat di sini OID yang menjadi penandanya. Kita coba cancel dulu. Kita lihat ya. Oh, sorry, bukan ini yang dibuka.
Ini atribut tabelnya belum kita buka. Oke, ya, berdasarkan value, berdasarkan value. Ini kita relate lagi, join and relate, lalu kita pilih value di sini, dan ini sudah benar. Lalu apa yang ingin kita ambil di sini, yaitu label. Oke, LCC ya. LCC ya, LCC di sini sudah benar. 1 sampai 16. Lalu di value kita juga sama 1 sampai 16. Oke, kita coba validate join. Oke, ada yang error, kita coba lihat dulu. Oke, nggak masalah. Kita coba ya. Langsung oke saja. Ini dia yang kita dapatkan. Ya, ya. Yang penting sudah muncul labelnya di sini. Oke. Ya, nah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita coba hitung berapa luasnya. Gitu ya. Kita coba buat field baru di sini, yaitu luas. Kita lihat tipenya, kita buat float saja. Nah, untuk menghitung luas ini kita akan manfaatkan count yang ada di sini ya. Mana count ya? Ini ya, count ini. Count ini dia adalah menunjukkan berapa jumlah pixel. Ya, berapa jumlah pixel. Dengan informasi, kita lihat di properties, dengan informasi ukuran dari pixelnya, kita bisa memperkirakan berapa luasan dari area itu ya. Kita lihat. Ya, cell size-nya kita di sini bisa kita lihat adalah 15 kali 15 meter. Nah, artinya kita bisa hitung atau perkirakan luasnya berdasarkan count tadi ya. Kita coba lihat tadi. Oke, kita buat lagi. Luas dengan tipe float. Oke. Oh, sudah ada. Oke. Cancel sudah ada ya. Coba lihat mana luas. Oke, di sini ya luas ya. Baik. Nah, di sini kita bisa hitung dengan field calculator ya. Artinya di sini kita hitung berdasarkan count di sini ya. Count dikalikan dengan 15 dikali 15 meter ya. Supaya dia menjadi hektar, karena kita ingin luasnya itu dalam satuan hektar, kita bagi dengan 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, artinya kita bagi dengan 10.000. Ya, seperti itu. Oke, langsung kita hitung, dan inilah yang kita dapatkan ya. Kita bisa sort descending sehingga kita dapatkan angka luasan yang paling luas di sini ternyata adalah perubahan dari lahan terbangun menjadi lahan terbangun ya, tidak ada perubahan yang terjadi di situ. Lalu diikuti oleh badan air dengan badan air, lalu vegetasi non pohon menjadi lahan terbangun. Nah, ini wajar ya, karena ada perubahan dari vegetasi non pohon, misalnya ada rumput, ada semak-semak yang ternyata beralih fungsi menjadi lahan terbangun dalam kurun waktu 13 tahun. Lalu ada perubahan vegetasi pohon menjadi lahan terbangun. Oke, vegetasi non pohon menjadi vegetasi non pohon, tidak ada perubahan. Vegetasi pohon nih semuanya masih menjadi vegetasi. Lalu ternyata ada yang unik di sini, ada lahan terbangun yang ternyata berubah menjadi vegetasi non pohon. Ya, ini agak jarang terjadi tapi sangat mungkin ya. Sangat mungkin terjadi. Baik vegetasi non pohon menjadi vegetasi pohon, oke. Badan air menjadi lahan terbangun, nah ini juga unik dan ini juga mungkin terjadi ya, terutama di Jakarta kita tahu. Ya kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita coba bisa seleksi di sini, ya kita lihat ini ya, ya ini dia, perhatikan, ya ini ya, badan air menjadi lahan terbangun ya, ini dia, ini yang kita seleksi sekarang yang berwarna cyan ya, lihat di sini ini ya teman-teman. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah reklamasi ya, reklamasi yang di Teluk Jakarta
Artinya di situ terjadi perubahan dari badan air menjadi lahan terbangun. Nah, ini juga bisa terdeteksi, ya. Dan perubahan-perubahan yang lainnya ya, lahan terbangun menjadi vegetasi pohon, lahan terbangun menjadi badan air. Nah, ini ada ya ternyata ya, lahan terbangun menjadi badan air. Oh, ini terutama di area-area pelabuhan di sini ternyata. Dan lain-lain. Ya. Ya, itu dia bagaimana kita bisa melakukan analisis sederhana perubahan tutupan lahan ya. Prinsipnya adalah kita mengawinkan antara tahun pertama dengan tahun kedua. Lalu kemudian mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau antara tahun pertama dengan tahun kedua jumlah kelasnya tidak sama? Tidak masalah, ya jawaban saya tidak masalah. Yang penting perkawinannya tetap ya perbandingan berpasangan. Prinsipnya itu. Ya, kalau misalnya di di tahun pertama 2001 ini ada 4 kelas, lalu di tahun 2014 muncul kelas baru misalnya, saya contohkan misalnya perkebunan seperti itu ya. Tidak masalah, artinya perkawinannya adalah 4 dikalikan dengan 5. Ya, 4 dikalikan dengan 5. Artinya akan ada 20 pasangan di sini. Ya. Asalkan syaratnya adalah teman-teman membuat pengkodean kelas tadi itu konsisten. Misalnya jika di tahun 2001 tadi ada 4 kelas dengan kode 1, 2, 3, dan 4 ya. Di tahun 2014 juga harus sama ya. Badan air di tahun 2001 dengan kode 1, pada tahun 2014 juga teman-teman harus berikan dengan kode 1 juga. Tidak boleh diubah dengan kode yang lain ya. Nanti artinya akan beda. Kita nggak bisa mendeskripsikan perubahan apa yang terjadi di situ, ya. Begitu juga dengan tadi, jika ada penambahan kelas yang baru, itu tambahkan dengan kode yang berbeda, tidak dengan kode yang sudah dipakai di kode di tutupan lahan di tahun sebelumnya, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Selain itu prinsipnya adalah sama, yaitu perbandingan berpasangan, ya. Tinggal teman-teman hitung saja yang nantinya harusnya menghasilkan angka yang unik seperti ini. Tidak ada angka yang sama. Ya. Itu saja barangkali dari saya, analisis sederhana perubahan tutupan lahan. Tentunya ini trik yang sederhana. Barangkali teman-teman membutuhkan analisis yang lebih lanjut, silahkan dikembangkan lebih lagi. Ya. Jika dirasa ini bermanfaat, sekali lagi saya bilang silahkan tinggalkan like dan jangan lupa juga untuk di subscribe dan share ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Senang bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.